Kecerdasan artifisial itu keren sekali ya. Bisa membantu kita belajar banyak hal. Betul sekali, tapi kita harus tahu. Meskipun canggih, menggunakan KA punya tantangan tersendiri loh. Tantangan itu dibagi 3. Tantangan teknis, tantangan etika, dan tantangan sosial. Mari kita bahas bersama. Kita mulai dari tantangan teknis. Ini adalah kesulitan yang dihadapi saat KA sedang dibuat atau diprogram. Penting sekali. KA hanya bisa menjadi pintar jika diberikan banyak sekali data. Ini tantangan teknis yang pertama. Ingat, data itu harus lengkap, karena KA bisa kesulitan jika datanya tidak lengkap atau mengandung bias. Contohnya, jika KA hanya melihat gambar apel berwarna merah saja, itu bisa menjadi masalah besar. Maka, ketika dia melihat apel berwarna hijau, KA mungkin tidak akan bisa mengenalinya sebagai apel juga. Jadi, data yang bias atau tidak lengkap membuat KA membuat keputusan yang salah atau kurang akurat. Jika kita ingin KA membantu kita, para pembuatnya harus memastikan data yang digunakan itu adil dan beragam. Hebat! Kita sudah tahu tantangan teknisnya. Sekarang saatnya kita pindah ke tantangan etika yang lebih seru. Tantangan etika membantu kita memahami mana perilaku yang baik dan mana yang buruk saat menggunakan KA. Tantangan etika yang pertama dan paling sering adalah plagiarisme. Ini adalah masalah yang besar bagi kita. Plagiarisme artinya menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa izin, lalu mengakui itu sebagai milik kita. Ini sama saja seperti kamu menyalin seluruh pekerjaan rumah atau PR teman tanpa memberikan kredit kepadanya. Curang. Jika kita menggunakan KA untuk tugas, kita harus selalu menyebutkan sumbernya atau berusaha mengerjakan sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas semua tugas sekolah kita. Jangan biarkan KA mengambil alih pekerjaan kita sepenuhnya. Tantangan etika kedua, hati-hati dengan hoaks dan miskonsepsi. KA bisa membuat berita yang sangat meyakinkan. Hoaks adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menipu. Sedangkan miskonsepsi adalah kesalahpahaman biasa. KA sekarang bisa membuat gambar yang sangat aneh, seperti ikan berkepala harimau, tapi terlihat sangat nyata. Tahakkah kamu, gambar ikan harimau itu awalnya menyebar luas, ternyata hampir 100% buatan KA palsu. Kita tidak boleh langsung percaya apapun yang kita lihat di internet. Kita harus selalu jadi detektif cilik yang cerdas. KA juga bisa salah memberikan informasi atau data. Itu disebut miskonsepsi yang tidak sengaja terjadi. Kita harus membandingkan informasi dari KA dengan buku pelajaran atau sumber lain yang sudah terpercaya. Tantangan etika yang terakhir sangat penting. Ini adalah tentang pelanggaran privasi atau kerahasiaan kita sendiri. Privasi adalah hak kita untuk menyimpan informasi seperti alamat rumah, foto, atau namamu tanpa diketahui orang lain. Contohnya, saat kita bicara dekat ponsel, tiba-tiba muncul iklan mainan yang baru saja kita bicarakan. Kan aneh? Ini terjadi karena beberapa aplikasi menggunakan KA untuk merekam suaramu dan menyesuaikan iklan yang ditampilkan. Kita harus tahu pengaturan privasi di aplikasi kita, agar data pribadi kita tetap aman dan terkunci rapat. Ingat, plagiarisme, hoaks, dan privasi adalah 3 tantangan etika penting yang harus kamu hadapi. Baiklah Ahmad, tantangan terakhir kita adalah tantangan sosial. Ini tentang ketidakadilan dalam teknologi. Tantangan ini disebut ketimpangan akses teknologi. Tidak semua temanmu bisa memakai teknologi KA dengan mudah. Ada daerah yang tidak punya cukup komputer, atau sinyal internetnya sering hilang dan sangat lemah sekali. Ya, contohnya, teman kita Citra yang tinggal di kota bisa belajar KA dengan mudah karena sekolahnya punya wifi bagus. Sedangkan Amira yang tinggal di desa, dia kesulitan belajar tentang KA karena sinyal internetnya kurang bagus. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan. Beberapa anak bisa maju dengan KA, tapi yang lain tertinggal di belakang. Kita harus berharap teknologi bisa menjangkau semua orang, sehingga tidak ada teman kita yang merasa sendirian. Hebat! Kita sudah bahas semua tantangannya, teknis, etika, dan sosial. Semua ini sangat penting kita pahami. Tantangan teknis, pastikan KA dapat data yang banyak dan tidak ada yang bias, seperti apel merah dan hijau. Tantangan etika, hindari plagiarisme, jangan buat atau sebar hoax, dan jaga baik-baik privasi kita. Tantangan sosial,
Kita harus membantu agar semua orang, termasuk Namira, bisa mendapat akses teknologi yang adil. Menghadapi tantangan ini membuat kita menjadi generasi yang lebih hebat dan bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus belajar untuk selalu memproses informasi dengan hati-hati dan kritis, tidak menelan semuanya mentah-mentah. Meskipun KA sangat pintar, ia hanyalah alat. Otak dan hati kitalah yang harus mengendalikannya dengan benar. Bagaimana cara kita tahu apakah informasi dari KA itu benar atau tidak? Selalu cek ke sumber lain, teman-teman. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mencantumkan sumber jika kamu menggunakan karya orang lain. Itu namanya jujur. Selalu perhatikan izin yang kamu berikan pada aplikasi di ponselmu. Jangan sampai privasimu bocor tidak sengaja. Wah, kita sudah mempelajari banyak hal hari ini. 3 tantangan besar dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Kita harus menggunakan KA dengan bijak, jujur, dan selalu pastikan kita tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Mari kita menjadi pengguna teknologi kecerdasan artifisial yang cerdas dan beretika.